Halo sahabat Squad Malam. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita asli dari KKN di Desa Penari. Langsung saja kita ke pembahasan. Cerita KKN di Desa Penari itu viral setelah penulis dengan akun Twitter Simple Plan membuat beberapa serial sejak 24 Juni hingga 25 Juni 2019. Seminggu terakhir cerita ini menjadi tanda tanya di kalangan netizen. Namun sang penulis enggan membeberkan lokasi kejadian, alasannya permintaan orang yang langsung mengalami kisah tersebut. Kisah itu ternyata memiliki dua versi. Mencoba merangkum versi pertama yang dibuat melalui cerita dari sudut pandang Widya, salah seorang mahasiswa yang ikut di desa KKN tersebut. Berikut ini cerita utuh dari sudut pandang Widya. Namun cerita ini ada bahasa ini ya, bahasa daerahnya, bahasa daerah Jawa, nggak tahu Jawa Tengah, nggak tahu Jawa Timur ya. Kita mulai saja ceritanya, cerita asli yang dibagikan oleh akun @simpleplan. Malam ini gue akan bercerita sebuah cerita dari seorang yang menurut gue spesial. Kenapa? Karena gue sedikit nggak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau semasa KKN di sebuah desa penari. Sebelum gue mulai semuanya, gue sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelum menulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari yang mempunyai cerita karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama, kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi buat teman-teman yang membaca cerita ini yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja untuk merahasiakan semua karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu, di kampus terlihat satu orang tampak menyendiri, Widya. Begitu anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunnya. Aku wes ola nggo KKN, aku sudah dapat tempat KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harapan. Nang di mana? Nang kota B, nggo deso kabupaten yang dirahasiakan. Ake proker tak dijamin ngode cocok gawe KKN di kota B, di sebuah desa di kabupaten yang dirahasiakan. Banyak proker untuk dikerjakan tempat yang cocok untuk kita. Jadi kalian yang nggak ngerti bahasa Jawa jadi saya juga nggak ngerti ya, cuman ya ini cerita aslinya gitu. Saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberikan kabar tempat KKN yang observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Sopo sing gabung Nur? Siapa yang sudah bergabung Nur? Tanya Ayu. Temanku kating 2 angkatan di atas kita, satunya lagi temennya. Lega sudah batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui. Semuanya terdiri dari 2 fakultas dan proker kelompok dan individu untuk mengabdikan di masyarakat yang diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum berangkat.
Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari aura ibunya. Gak onongon ilio lapo kudunggo kota B. Gak ada tempat lain, kenapa harus kota B? Wajah ibu menegang. Enggo kudungone alas to ra umum dionggoni gawe manunguso, dimana sana tempatnya bukan hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak, opo gak iso diundur setahun maneh. Perasaan ibu gak enak, apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggak melakukannya, maka meski berat kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat sekeliling, khawatir dua orang yang seharusnya ikut pembelakangan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka, Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, pada akhirnya berangkat. Numpak opo di kene, naik apa kita nanti? Tanya Ayu. Elep mas, jawab Nur. Sampai desono numpang elep sampai di sana naik mobil elep. Mboten mas, berhenti di jalur alas D angken, enteng sing jemput. Tidak mas, nanti berhenti di jalur hutan D, nanti ada yang jemput, saut Nur. Dengan itu Widya bertanya ke Ayu, yu dose nere iso diweti mobil tak? Yu apa desanya nggak bisa dimasukin mobil? Ayu hanya melenggengkan kepala, ra iso, tapi cude kok, tekan dalam gede 45 menit paling. Gak bisa tapi dekat kok, dari jalan besar 45 menit kemungkinan. Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D. Menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tambah terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. Cus sepeda tah, kata Wahyu spontan saat itu adalah aneh. Ada yang aneh, entah disengaja atau tidak. Ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki itu. Wajah tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanyalah Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis, jalan berlumpur, pohon di samping kanan kiri mereka tempuh dengan suara motor yang seperti mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun dan membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimasuki Ayu setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari, Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajak bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi, sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasanya menyesal sempat berpikir Widya, apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa yang jauh di dalam hutan. Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, kampoyang membaur menjadi alunan suara gemelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gepuran kayu menyambut mereka. Sampai mereka lah di desa yang dirahasiakan, tepatnya tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan.
Monggo, permisi, kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Merenere, Tria Ayu. Di samping berdiri seorang pria wajah tenang dan kumis tebal, mengenakan kameja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenal no ni Pak Prabu, kepala desa. Kocone masku Pak Prabu, niki rencangan kulo yang dari kota es mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung Panjenengan. Kenalin, ini Pak Prabu, kepala desa, teman kakakku. Pak Prabu ini teman saya yang dari kota es yang rencananya mau KKN. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desanya harus pelosok ini. Dengan tak tawa sumringah Pak Prabu menjawab, pelosok yo no poto mbak, jarak ke dalam gede cuman setengah jam kok. Polos bagaimana maksudnya mbak? Bukannya jarak ke jalan desa hanya 30 menit? Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua teman, seolah pertanyaan kok membingungkan. Mbak paling pegel wes tak enter neng di Sodoyo bakal tinggal. Mbak mungkin capek, jadi mari kita antar ke tempat dimana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu Ayu menegur Widya, maksudnya opo towid tokon koyong ngunu gerai sungkane ae. Maksudnya bagaimana Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Membuat situasi Widya sengkuh. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat penginapan untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah diubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang ranjang tidur beraskan tikar. Sedangkan untuk perempuan, penginapan di salah satu rumah warga. Di dalam kamar Widya pun menjelaskan maksud ucapan kepada Pak Prabu, karena sepanjang perjalanan bila dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam. Ayu membatalkan bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Ngene awakmu kurung ora nang dalam alas mau ono suara gamelan. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara orang memainkan gamelan. Yo paling ono hajatan lah, opo mane ya. Paling ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri sembari membicarakan lirih. Nur yang seharusnya paling cerita di antara mereka berkata, Mbak ra ono deso ane nang kene, enggak mungkin ne ono hajatan. Najare wong bien kerungu gamelan nang ongon kene ikut pertanda ele. Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini, tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan itu pertanda buruk. Mendengar itu Ayu tersulut langsung menuding Nur, sudah ngomong tidak. Nur usah ngomong aneh-aneh, koi awakmu ya molo no bersesi nang kene mbek aku moso gorong sedino wes ngomong rak masuk akal ngono. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu, bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong yang nggak masuk akal begini. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu Nur mengatakan, Mbak, aku ya rongwe suara gamelang itu. Mbak, aku juga dengar suara gamelang itu. Masalah ini Mbak, aku yo ndak dolo ono pinarenang dan mau. Masalah aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya, air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibu tempo hari, banyu semili melayu ning etan. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan yang paling timur. Cerita Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awal saja. Ibarat sebuah kopi masih disampai dirasa yang paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit. Widya
memang percaya terhadap hal-hal yang gaib itu di dalam ajaran agamanya, namun baru kali ini merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara beredar dengan Nur, temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif memang. Sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain, hanya dia seorang yang mengenali jilbab yang dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius, karena setahu dia sendiri Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur kata Widya ini masih menangkan. Nur bisa ndak cerita ini ojo sampai nyebar yo nggo are, kan nggak enak nak sampai kerumunan ambi warga desa opo. Mana kita di sini kita tamu, insya Allah kabeh lancar nggih. Nur bisa nggak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman, kan jadi nggak enak kalau sampai warga desa dengar, apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya, dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul sesuai janji Pak Prabu. Hari ini akan keliling desa melihat semua proker yang sudah dilakukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Ngeiki walaupun saya tinggal nang kene, aku yo pernah kuliah lo de sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya bendok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu Wahyu menimpali, iku lo rungkono bape walaupun wong deso nggak kelihatan kuliah itu lo. Dengarkan bapaknya, walaupun orang desa tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan, bapak ambil apa dulu, perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai, pertanian. Lah raono sawah neng kane piye to pak? Di sini nggak ada sawah, gimana sih pak? Ya memang sampainya pikiran hanya karena ambil pertanian harus tertunjuk ke sawah. Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah Widya milik Nur. Dia coba bicara lagi, melupakan sejenak kejadian semalam, sampai mereka diperhatikan pertama sebuah pemakaman desa aneh itu yang pertama kali dipikirkan Widya, atau mungkin serombongan orang di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakaman sendiri dikelilingi pohon beringin, dan setiap pohon beringin ada batu besar di samping. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tidak ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu pagi itu. Tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Ngapunten pak, niki nopong jiko, mohon maaf pak, ini kenapa ya? Sebelum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan, pasti mau tanya kok pate nisannya ditutupi pakai kain gitu loh. Widya mengangguk. Rombongan mantap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya sangkaroso, kepercayaan orang sini. Jawaban biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu, yang jawabannya sama sekali tidak membuat sombong. Anak puas sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir. Namun Pak Prabu bisa mendengar. Wong peko iso ndak mau kuburan karo lapangan pak. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan tiba-tiba diam, raut wajah berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongin ya. Kalimat Pak Prabu seperti menekankan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden, kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan prokar paling menjanjikan. Tidak sejauh dari sana ada sungai yang ingin Pak Prabu. Sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah mematahkan semua yang Pak Prabu tunjukkan. Memberikan sampel warna merah, sampel biru,
dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama pekerjaan Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempe lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecil selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah dari sinden, ia izinkan kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkan, jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampai di titik paling menakutkan, tipak tilas kalau kata Prabu, sebuah batas dari mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan dari kiri kanan dan kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Sampai di sini dulu ceritanya, mungkin disambung ke konten berikutnya ya.